deklarasi dukungan kepada salah satu calon capres dan cawapres sah-sah aja kalau dilakukan bukan dari kalangan birokrat. Oke. Ya, birokrasi lah ya. Ini kan instansi pemerintah. Ya, mengelola anggaran negara. Iya dong, ini kan instansi pemerintah. Gajinya aja gaji pemerintah. Gitu. Rakyat yang gaji lewat pajak. Iya, lewat pajak. Negara yang sebagai pada mereka gitu kan, lewat APBN, APBD. Iya. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang Bacarita. Apapun ceritanya, yang penting bermanfaat. Bang Is, apa kabar? Siap. Ini ketemu lagi. Jadi ini namanya narsum tetap di Walang Bacarita. Teman-teman Walang Bacarita, kali ini rame diperbincangkan. Tadi itu tadi tanggal 20 itu para perangkat desa, organisasi perangkat desa mendukung Pak Prabowo dan Gibran. Lalu Gibran ini hadir membuat kusut benang yang namanya politik nasional. Sampai bicara soal ijazahnya yang hari ini cuma kelasnya SMK kan dah. Oh gitu. Kami lagi diperbincangkan sama ya politik dinasti macam-macam. Gimana? Kita lihat dulu tanggapan dari Direktur Etos Institut Bang Iskandar Syah. Siap. Tapi tak kenal maka tadi sayangkan dah. Oke, siap. Tadi harus dikenalkan dulu. Ya minimal aktivitas sehari-hari lah gitu. Oke. Nama penganggur tapi siap kerja gitu. Ya. Silakan Bang. Ya, nama saya Iskandar Syah. Kebetulan saya aktif di Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute. Sebenarnya saya pengangguran. Karena kalau pengangguran tuh siap kerja. Siap. Tapi kalau orang kerja nggak siap nganggur. Jadi terkait pertanyaan Adinda kita ini, mengingat maraknya, ramainya berita-berita di media maupun di media sosial terkait adanya beberapa perangkat desa yang memberikan dukungan terhadap salah satu capres, harusnya Bawaslu ini harusnya tanggap. Bawaslu? Iya, Bawaslu harusnya tanggap dengan peristiwa ini, karena kita mengingat bahwa ini kan didengung-dengungkan terus dengan Pak Jokowi ya, bahwa tidak ada boleh keberpihakan birokrasi terhadap siapapun. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini harusnya ditunjukkan kepada publik gitu. Dan Bawaslu harus berani bertindak. Supaya apa? Supaya menjadi presiden baik terhadap seluruh publik kita gitu kan. Supaya jadi jangan sampai nih omongannya menjadi berbalik gitu. Omongannya Pak Jokowi berbalik kan. Di satu sisi dia melarang instansi pemerintah, birokrasi mendukung salah satu capres, tapi ini udah jelas-jelas perangkat desa datang berbondong-bondong, berbis-bis, ya kan, menyatakan deklarasi. Ini buat saya udah offset. Jangan-jangan pakai anggaran negara lagi, pasti desa lagi. Udah pasti pakai anggaran negara, mau pakai anggaran siapa? Gitu. Orang hari ini negara tim pemenangan di capres-capres kekurangan uang. Nah, kesempatan ini kan diambil kepada orang-orang yang hari ini ada di posisi birokrasi. Ya, gitu. Salah satunya perangkat desa. Ya? Iya, pastinya gitu kan. Nah, ini harusnya Bawaslu menindak, penalti aja pasangan itu gitu. Karena ini menjadi presiden buruk buat publik kita gitu. Oh, sama seperti halnya gini. Saya ngomongin anak tetangga gitu, ya kan? Anak tetangga tuh nggak benar begini-begini. Tapi anak saya lebih nggak benar. Gitu. Saya lebih baik menghantam anak saya sendiri ketimbang saya anak tetangga yang saya kritisi. Anak saya aja dulu saya benerin, baru saya kritisi anak itu. Itu pun kalau memang itu domain saya. Kalau bukan domain saya, ngapain juga saya kritisi anak orang kan gitu. Kurang lebih. Artinya itu. Kalau Pak Jokowi diam saja dan dalam hal ini kan penetapan nomor urut juga sudah selesai, artinya sudah resmi kan, harusnya Bawaslu sudah mulai bekerja. Oh iya, orang kita tinggal hitungan hari aja kok, kita kan udah mau mulai masa kampanye tanggal 28 besok kan. Nah, ini harus segera ditindaklanjuti. Apa konsekuensinya pelanggaran-pelanggaran seperti ini gitu. Oke, tapi kalau ini kan tahapan kampanye belum ini ya, nanti kan tanggal 28. Nah, deklarasi dukungan itu kan ini kan sebelum. Apakah itu dianggap melanggarnya dari mana?
nanti dibilang kan belum kampanye, ini kan mereka maunya mereka dan lain sebagainya. Deklarasi dukungan kepada salah satu calon capres dan cawapres sah-sah aja kalau dilakukan bukan dari kalangan birokrat. Oke. Ya, birokrasi lah ya. Ini kan instansi pemerintah. Ya, mengelola anggaran negara. Iya dong, ini kan instansi pemerintah. Gajinya aja gaji pemerintah. Gitu. Rakyat yang gaji lewat pajak. Iya, lewat pajak negara yang sebar pada mereka gitu kan, lewat APBN, APBD. Iya. Kan seperti itu gitu kan. Bukan serta-merta mereka gajian dari pribadi atau pemerintah, bukan. Kalau ini dilakukan oleh kalangan swasta, ya nggak ada masalah. Saya rasa nggak masalah. Atau relawan dari sayap-sayap partai, nggak masalah. Itu nggak masalah. Kau dukung aja satu pasangan capres ini, mau 7 hari 7 malam terserah. Ya Bang, kan? Oke. Lalu ini kan mereka mereka kan pasti di bawah koordinasi Kementerian Desa gitu kan. Apa tanggapannya terhadap Kementerian Desa, Bang? Nah, lewat momentum deklarasi ini, tapi ngerokok dulu, Bang. Kalian sebat dulu. Oh gitu. Sebelum jawab sebatang. Oh, siap. Jadi di Walang itu memang harus kita santai, tapi ada kewajiban. Iya, kewajiban kita ya mengingat adalah merokok ya. Siap. Gimana Kementerian Desa itu, Bang? Kan mereka harusnya Kementerian Desa menegur semua aparatur desa yang saat itu hadir dan melakukan deklarasi terhadap salah satu paslon. Ini pelanggaran pemilu dan ada perangkat negara. Ya? Iya, dan ada diskualifikasi nanti. Ada konsekuensinya gitu. Jangan sampai Bawaslu juga bungkam gitu. Jangan selama ini kita melihat hari ini kok lucu gitu. Saya melihatnya lucu aja. Yang ini perangkat desa dikumpulin, dukung deklarasi ini dukung ini dukung. Saya lihat negara ini kok lama-lama kayak dagelan gitu. Kenapa? Ya kan? Kayak dagelan gitu. Negara ini kayak seolah-olah punya milik penguasa gitu. Jadi penguasa seenak udahnya aja gitu. Seenak udahnya aja mau ngelakuin ini, seenak udahnya gitu. Mereka tutup kuping, tutup mata, ya kan? Mereka anggap membiarin aja media sosial, biarin aja media sebarin ini. Mereka seperti kayak nantang gitu. Saya udah berkali-kali saya sampaikan kepada kawan-kawan ya, terutama di acara-acara diskusi-diskusi, hati-hati, ya kan? Karena rakyat ini diam bukan berarti takut. Diam berarti bukan takut. Tapi rakyat hari ini diam sedang mengumpulkan energi. Kalau mereka sudah berontak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Jangan sakiti rakyat. Nah, selama ini rakyat jadi objek penderita 5 tahunan. Pesta demokrasi. Mereka pesta, dikasih duit, pesta. Setelah itu naik mobil aja, di tol aja, kalau presiden lewat atau pejabat negara lewat, dipinggirin kan. Iya, kita disuruh minggir. Padahal bayar. Padahal kita bayar. Ya kan? Logika mana yang dipakai? Kita yang bayar pajak suruh minggir. Benar gak? Ya kan? Benar. Kita pakai plat mobil pribadi. Mobil kita pribadi. Bayar pajak. Disuruh minggir sama orang yang platnya dinas. Ngawur. Bang, Gibran hadir hari ini sebagai anak muda ya. Dianggap mewakili anak muda. Lalu akhirnya selama kehadiran Gibran di perpolitikan nasional ini membuat kusut benang yang namanya benang politik itu. Bagaimana Abang melihat ini? Lalu satu yang kedua itu rata-rata teman-teman aktivis yang prosesnya luar biasa, mereka juga banyak yang mendukung. Bagaimana tuh? Ini seperti, kalau saya ngelihatnya lucu aja gitu kan. Kok teman-teman mau ya gitu, saya berpikir gitu. Justru saya malas sih menghargai teman-teman adik-adik kita yang masih ada di kampus-kampus hari ini. Yang kemarin sempat membuat pernyataan bahwa
dua pasangan capres dan cawapres sudah mau dipanggil ke kampus untuk melakukan dialog bersama teman-teman kampus, ya, Mas Anies dan Caimin, Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Mereka sedang menunggu pasangan nomor 3 untuk hadir, yang katanya ini ada suara generasi muda di situ. Mereka menunggu nih. Tidak pernah ada mau hadir pasangan paslon nomor 3 ini untuk hadir di hadapan teman-teman kampus. Nah, mereka kan akademis, ya kan? Mereka ini calon-calon pemimpin kok nanti. Nah itu dipertanyakan. Banyak itu di media sosial. Beritanya ada dari kampus mana cerita gitu. Bahwa katanya ini mewakili generasi muda gitu. Mana gitu. Di kampus kita nggak datang. Cuma 2 capres itu aja dan cawapres yang hadir. Paslon nomor 3 mana? Nomor 2 mana? Kok nggak hadir? Kenapa harus lewatin? Iya kan, harusnya 1 dan 3. Harusnya kan 2 dulu. Nah ini menjadi persoalan, Linda. Ini menjadi persoalan. Di mana hari ini kita kita punya anak-anak muda yang kritis. Ya kan? Anak-anak muda yang kritis, anak-anak muda yang membangun, bukan anak-anak muda yang pragmatis. Kalau anak-anak muda yang pragmatis ya kalian lihat aja tuh, kelihatan kok nyata semua. Kalau anak-anak muda yang kritis ya harus kita hargai, gitu. Termasuk kawan-kawan kita yang ada di BEM UI, harus kita hargai mereka gitu, karena mereka calon-calon pemimpin. Kalau pemuda-pemuda yang pragmatis, saya pastikan waktu akan membuang mereka. Diemin aja. Mau mereka jualan ke sana, mau jualan ke sini, biarin aja. Nanti waktu yang akan membuang mereka. Karena negeri ini butuh orang-orang yang kritis, bukan orang-orang yang pragmatis. Karena pemimpin negeri ini nanti adalah pemimpin orang-orang yang kritis, bukan pemimpin yang pragmatis. Kalau pemimpin yang pragmatis ya kalian nikmatin aja ini 10 tahun ke belakang. Nanti iya, dan itu yang pragmatis itu pasti mainnya sama boneka, Bang. Oh iya. Pasti dan nanti dia ngamen ke sana kemari. Gitu kan. Karena memang bakatnya ngamen gitu. Kalau bakatnya ngamen ya ngamen aja terus. Oke, Bang. Terakhir tadi soal KPU, Bawaslu terutama, dan Kementerian Desa ya, dalam hal ini terkait dengan perangkat desa dan teman-teman muda, apa catatannya buat teman-teman, buat 2 instansi ini atau lembaga ini dan teman-teman mahasiswa? Ya harusnya Kementerian Desa ya, dalam hal ini kan menterinya PKB itu, ya kan? Menterinya PKB. Harusnya Kementerian Desa lewat menteri, ya, lewat pimpinan tertingginya itu Menteri Desa, harus memberikan teguran atau sanksi kepada semua kepala desa yang hadir. Yang hadir dalam deklarasi itu. Harus diberikan sanksi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bawaslu segera membuat peringatan kepada paslon nomor urut 2, ya. Peringatan atau diskualifikasi? Peringatan, diskualifikasi ini kan yang punya wewenang Bawaslu. Apa gitu, pelanggaran apa gitu. Kalau ini dianggap pelanggaran berat karena menghadirkan birokrasi yang hampir satu Indonesia ini hadir gitu. Ini kan pelanggaran berat gitu kan. Tandanya apa? Tandanya memang sistem ini yang mau dimainkan. Gitu. Jadi kan harusnya jelas gitu. Saya juga nggak habis pikir gitu. Satu sisi ngomong ini ada kecurangan. Wah, ini kan yang curang kan kemarin kalian yang curang, gitu. Saya juga bingung ini, rakyat ini kok diombang-ambing gitu pikirannya. Dibuat opini ini, dibuat opini ini, dibuat opini. Loh, kalau 2019 curang, Pak Prabowo tahu dong. Ya. Kalau itu curang, ya kan. Nah, kok hari ini mau bergabung dengan orang curang? Kan begitu. Ya. Kalau hari ini mereka membuat kelihatannya konflik di depan publik gitu. Oh, ini bilang curang, ini bilang oh tidak, kan kalian dulu yang curang. Dulu kalian curang. Nah, kalau ini tetap dilakoni, ini seolah-olah internal Pak Prabowo tahu bahwa ini sebenarnya curang. Kemarin tuh dicurangi.
gitu. Nah, Kong kenapa hari ini sampean ikut gitu? Hari ini kenapa kamu sampean gabung? Itu satu itu. Atau nih asumsi saya loh, nggak nuduh. Atau jangan-jangan Pak Prabowo tahu gitu. Oh, yang menang ini loh ya Pak Jokowi. Terus nanti ya habis saya kamu ya presidennya. Atau itu gitu. Ada kesepakatan. Ada kesepakatan gitu. Nggak usah ditutup-tutupin lah. Masyarakat udah pintar kok. Gitu. Nggak usah ditutup-tutupin. Oh ini begini. Ini seolah-olah paling bersih. Ini yang paling curang. Nggak usah lah. Masyarakat ini sudah pintar. Masyarakat sudah cerdas. Anak-anak kita juga, anak-anak muda kita juga sudah kritis. Jadi nggak perlu kalian merasa bersih di hadapan publik gitu. Nggak usah gitu. Yang kalian lakukan curang, yang ini curang gitu. Cuma kenapa kalah? Karena kau curangnya kalah cepat. Kan gitu. Yang nggak jago curang. Nggak jago curang. Sebenarnya curang dua-duanya. Cuma kau kalah cepat. Yang ini lebih cepat. Akhirnya dia yang menang. Gitu kan? Seperti itu aja gitu. Buat anak muda kan ada catatan. Nah kalau anak muda, ya buat saya itu. Saya menghargai terus anak-anak muda, terutama kawan-kawan kampus yang masih kritis. Terus kejar semua paslon. Bukan cuma nomor 2 saja, nomor 1, nomor 3. Adakan diskusi-diskusi publik. Karena kalian kawan-kawan akademis yang bisa menilai, ini layak atau tidak. Melayak mewakili anak muda atau enggak? Iya, gitu. ini layak atau tidak mewakili kalian, para anak muda, para calon-calon pemimpin negeri ini. Gitu. Kalau nggak layak, nggak usah dipilih. Kalau kita lihat kan setiap diskusi-diskusi tidak usah di kampus-kampus ya, di tempat-tempat tertentu gitu, di acara-acara event tertentu, ini kan kelihatan sekali kualitas dari paslon-paslon ini gitu kan. Saya ngelihat sekali kualitas. Oh ini kualitas, oh ini enggak, oh ini kualitas, kan kelihatan. Gitu. Lalu tinggal kita berbalik lagi kepada publik. Kalian cari yang kualitas, ya kan? Atau yang asal-asalan, gitu aja. Apalagi Etos kan lembaga survei ya, Bang. Hasil survei terkait dengan 3 paslon ini, hasil survei kebanyakan hasil survei itu menempatkan Pak Mahfud MD ini soal kualitas ya. Pak Mahfud MD di atas, terus kadang dia mendekati dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin dan Pak Ganjar. Tiba-tiba hasil survei muncul Gibran itu dianggap berkualitas dari seorang profesor Mahfud MD. Tanggapan gimana, Bang? Jadi gini, rame itu kemarin ya, hasil survei itu Indobarometer yang buat gitu. Bahkan seorang Mas Rocky Gerung bilang Indobarometer itu surveinya IQ-nya jongkok. Oh gitu. Ya, kata Mas Rocky Gerung. Saya sepakat gitu. Jadi begini, survei itu subjektif, Linda. Objektif bagi yang diuntungin. Subjektif bagi kita yang nggak diuntungin, umpamanya seperti itu. Kalau tidak sepakat dengan survei, silakan buat survei tandingan, karena survei tidak bisa digugat. Tapi, ya jangan gitu-gitu juga gitu. Ini Profesor Mahfud, bekas ketua MK, pernah di legislatif, pernah lengkap lah di eksekutif gitu. Pengalaman beliau luar biasa. Begitu juga Caimin, pernah di legislatif, pernah di eksekutif. Ketum partai sampai sekarang. Ketum partai politik paling lama. Ya kan? Ini kok bisa kalah sama anak kecil gitu? Logika mana yang dipakai gitu? Mantan rektor Pramadina, Pak Bang Anies ya. Mas Anies, Mendiknas, Mendikbud ya, Mendikbud. Terus mantan gubernur, ya kan? Ya, kalah gitu kan. Saya juga lucu gitu, saya pikir ini orang apa gitu. Kalau mau cuma naikin elektabilitas seseorang, boleh cari yang baik gitu, jangan itu gitu kan. Umpamanya dari 3 cawapres, Gibran dianggap paling lugu, nah itu masuk akal. Itu masuk akal gitu. Publik juga nggak akan bermasalah, oh ya lugu dia, karena dia belum apa-apa gitu. Eksekutif, legislatif belum pernah, eksekutif belum pernah. Jadi wali kota cuma 2 tahun, kan masih lugu gitu. Itu mungkin masyarakat masih fine gitu. Kalau ini kan enggak, ya kan? Ini kan masyarakat melihat, kok seorang Mahfud MD kalah sama anak kecil gitu.
akhirnya masyarakat berpikirnya berbalik gitu, bahwa ini ya memang ini survei bayaran. Dan itu membuat lembaga survei jadinya kredibilitas orang nggak percaya. Iya betul, memang itu. Jangan gara-gara sekelompok orang ya kan, yang membuat survei asal-asalan, kita semua dianggap asal-asalan. Ya. Itulah saya bilang. Catatan buat lembaga survei gini. Ya bekerjalah yang benar gitu, ya kan? Bekerjalah yang benar gitu maksudnya. Walaupun kita ini sesama lembaga survei nggak akan pernah buka dapur kita masing-masing gitu kan, tapi ya kerja aja yang benar gitu. Dengan masuk akal yang masuk akal, dengan persentase yang benar. Iya. Kan seperti itu gitu. Jangan terlalu juga seperti itu gitu. Ini seolah mencari satu satu kelebihan, gimana ya cara menaikkan elektabilitas orang ini ya, supaya orang ini lebih di bawah ini. Nggak bisa gitu. Kalau Indobarometer kan sudah jelas memang tim surveinya istana gitu kan. Kalau saya sih katakan memang begitu gitu. Kan hasil surveinya juga kan 75% masyarakat puas dengan kinerja Jokowi. Yang mana gitu? 75% itu yang mana yang kalian sebut itu? Karena saya juga bikin hampir 70% lebih masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja dan Jokowi. faktanya begitu di mana-mana. Ya kan? Masyarakat banyak yang dikriminalisasi, masyarakat dengan banyak yang tidak puas dengan institusi-institusi. Kalau saya buat survei untuk Kapolda, satu sisi ada yang puas dengan kinerja Polda, ada satu sisi yang tidak puas dengan kinerja Polda setempat. Catatannya jelas. Alasannya seperti ini. Dan itu pun dibandingkan menjadi setiap saya rilis survei ada penanggap survei dalam hal ini. Biasanya ada Pak Saud Situmorang di situ, ada Mas Haris Ansar waktu itu pernah, ada Bang Edi ya, staf ahli stafnya Pak Kapolri waktu itu. Buat saya sih nggak masalah gitu. Yang penting jujur ya. Iya dong, apa adanya aja gitu. Dan masuk ke logika kita gitu. Kalau ini kan nggak masuk logika gitu, masa anak kecil bisa ngalahin profesor. Iya. Ya kan? Orang anak jadi, SMK lagi. Oh iya makanya sulit gitu, ya kan? Ini kan nanti dianggap pembohongan publik. Betul. Gitu. Jangan pencitraan terus. Soalnya hari ini masyarakat kita udah cerdas kok, sudah pintar kok. Hari ini nggak ada yang perlu pencitraan. Hari ini saya katakan bahwa masyarakat Indonesia nggak butuh memimpin nggak butuh malaikat palsu. Ulang-ulang Bang. Masyarakat Indonesia ini nggak butuh malaikat palsu. Iya, malaikat palsu itu dibentuknya 2014 kemarin ya. Oke. Dan berakhir di tahun ini. Saya katakan malaikat palsu. Maka sekarang kita butuh yang berkualitas ya. Oh, iya dong. Kalau butuh malaikat benar, jangan malaikat palsu. Iya. Ya kan? Ini bilang kemiskinan persentasenya menurun gimana? Ya itu tadi yang disampaikan oleh teman-teman di Trijaya FM, ya kan? Kemiskinan menurun, iya bapaknya jual cilok, anaknya jual cilok, cucunya jual cilok, artinya kan menurun. Akhirnya sekeluarga menurun jualan cilok. Ya kan? Berarti kemiskinan bukan menurun, jadi turun menurun miskin, ya kan? Itu disampaikan teman-teman tadi di Trijaya FM kan, bisa kita dengar tadi sore kan. Nah ini apanya gitu, yang mana gitu? Saya melihat nggak ada yang, ya kita berharap kepada, kalau saya pribadi berharap sama Allah aja lah perubahan negara ini gitu, karena manusianya nggak bisa diandelin juga. Saya berpikir gitu aja, berharap aja gitu dengan kekuatan Allah. Dan kalau Allah sudah menggerakkan semua, maka siapapun mau gede besar nggak ada urusan, bisa ambruk gitu. Ya kan? Kita lihat 32 tahun Soeharto berkuasa. Ambruk juga ya. Ambruk kok. Apalagi ini sih cuma 10 tahun kok. Itu 32 tahun. Kurang apa Soeharto? Tentara. Ya kan? Tentara. Ke bawah kuat. Bisa menggerakkan apapun. Apalagi ini. Aktivis bukan. Tentara bukan. Saya rasa itulah buat saya. Jadi apa yang dijalankan, apa yang dikerjakan oleh teman-teman lembaga survei terkait survei yang agak dalam ngawur, dalam tanda kutip ngawur, buat saya sudah gitu. Biar aja rakyat masyarakat menilai. Hari ini masyarakat cerdas.
Cerdas sekali masyarakat. Kita lihat saja nanti di tanggal 14 Februari 2024. Gitu. Baik. Apa hasil survei itu memang apa namanya Menjawab menjadi barometer lah ya. menjadi barometer kemenangan, atau sebaliknya berbalik, atau masyarakat tidak akan ada yang memilih itu nanti. Oke, terima kasih Bang Is. Siap. Waktunya. Terima kasih kawan-kawan dari Walang Bacarita. Untuk kalian semua, pilihan ada di tangan teman-teman. Negara ini sudah 70 tahun lebih merdeka. Kita butuh pemimpin yang berkualitas. Sebab ketika sesuatu yang berkualitas itu beda harganya dengan yang dibuat palsu tapi seolah-olah berkualitas. Indonesia butuh anak muda, tapi anak muda juga yang berkualitas. Sekian, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Merokok dulu, Kanda. Oh,